Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Habib. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi, dan UPBJJ saya di Padang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 algoritma pemrograman, yaitu membuat program sederhana menggunakan operator if dan array. Oke, kita lihat dulu soalnya seperti apa soalnya. Kita langsung saja kita lihat. Bentar. Oke, kita lihat. Buatlah pemrograman sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1. Jika golongan A digaji sebanyak 5 juta rupiah, jika golongan B digaji sebanyak 6.500.000 rupiah, 3. Jika golongan C gaji 9.500.000 rupiah. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. 1. Jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. 2. Jika diinput golongan B, maka akan diambil gaji pada array 1. Jika diinput golongan C, maka akan diambil gaji pada array 2. Buatlah presentasi array selembur 30, 32, 34, 36, 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika array lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Dalam array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya adalah 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan lebih atau sama 5 jam, maka gaji lemburnya sebanyak 38% yang terdapat di array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Tugasnya adalah input pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya tampilkan ke layar jumlah hasil gaji golongan dan gaji lembur. Oke, sebelum kita memasukkan atau berpraktek, marilah kita secara singkat kita lihat konsep pemrograman sederhana operator if dan array. Operator adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk melakukan berbagai operasi pada data atau variabel dalam program. Operator aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika. Operator perbandingan membandingkan dua nilai untuk menentukan hubungan seperti sama dengan, tidak sama, lebih besar, lebih kecil, dan lain-lain. Operator logika ini digabungkan dan kembalikan kondisi, misalnya and, or, dan not. Kita masuk dengan sistem if atau percabangan. If adalah struktur kontrol yang memungkinkan pemrograman untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi terpenuhi atau benar, maka blok kode tertentu akan dijalankan. Jika tidak, bisa menjalankan blok kode alternatif. Dengan if, pemrogram dapat bersikap dinamis dan responsif terhadap berbagai situasi. Dan kita jelaskan array. Array adalah kumpulan variabel yang memiliki tipe data sama dan disimpan secara berurutan di bawah satu nama variabel tunggal. Array memudahkan penyimpanan dan pemrosesan data dalam jumlah banyak tanpa harus membuat variabel baru untuk setiap data. Data ini diakses menggunakan indeks, biasanya dimulai dari angka 0. Sesuai dengan soal tadi, memasukkan indeks gaji. Manfaat menggabungkan operator if dan array dengan operator pemrogram dapat melakukan perhitungan seperti penjumlahan dan tata rata. Dengan if, pemrograman dapat memutuskan tindakan berdasarkan nilai data. Dengan array, pemrograman bisa menyimpan dan mengelola banyak data sekaligus dengan efisien. Kombinasi ketiganya kemungkinan pemrosesan data secara dinamis dan terstruktur. Dan kemarin kita akan mengerjakan tugas 2, yaitu menggunakan statements if, dan keterbatasannya itu adalah pemrograman menjadi panjang dan berulang. Setiap data harus diperiksa satu persatu. Misalnya kita masukkan gaji, masukkan data satu persatu. Jika masukkan golongan, masukkan data satu persatu. Dan jika memasukkan jam lembur,
masuk data satu persatu, tidak dapat menggunakan perulangan sehingga kurang efisien, tidak bisa dengan mudah melakukan operasi matematika secara keseluruhan seperti perhitungan total atau rata-rata, sulit mengubah jumlah dan pemrosesan. Dan perbandingan semua fitur dengan hanya menggunakan if, kode lebih pendek karena kita memanfaatkan array, bisa proses banyak data karena array itu bisa menyimpan lebih dari satu data, dan bisa hitung total atau rata-rata, bisa menggunakan loop atau perulangan, mudah mengubah jumlah data, cocok untuk data dinamis. Dan kesimpulan yang kita ambil adalah operator digunakan untuk melakukan berbagai operasi perhitungan dan logika. If digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Array digunakan untuk menyimpan dan mengelola kumpulan data secara efisien. Menggunakan if saja tanpa operator dan array akan membuat pemrograman tidak efisien dan terbatas, terutama saat mengelola data dalam jumlah banyak. Oke. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembuatan sesuai dengan soal tadi, yaitu memasukkan golongan gaji dan jumlah jam lembur dan menampilkannya sesuai dengan perintah yang dibuat. Kita langsung saja buat. Dalam kode saya menggunakan Visual Code, yaitu menggunakan kode JavaScript. Oke, saya buat langsung, kita buat langsung, nanti saya jelaskan satu persatu tentang apa-apa saja yang masuk dalam array dan if. Oke, saya buat dulu. Oke teman-teman, saya sudah membuatnya semuanya, dan mari saya jelaskan dulu di manakah kita masukkan array, mana kode if. Dan pertama, masukkan publik tugas karyawan, ini nama filenya tugas 3 karyawan, dan publik static ini untuk mempermulai program. Dan kita masukkan integernya gaji golongan, dan disinilah array kita masukkan.
tanpa satu persatu. 5 juta, 6 juta 500, 9 juta 500 itu adalah gaji pokoknya. Dan di array gaji lemburnya sini 30, 32, 34, 36, 38 stem. Dan kita masukkan lagi golongannya, golongan masukkan golongan ini untuk dikeluar dalam nanti outputnya, masukkan golongan karyawan A, B, C, dan string input top up cash ini adalah untuk menampilkan apakah dia masuk ke dalam golongan ini atau tidak, golongan A, B, dan C. Oke, sistem output masukkan jumlah jam lemburnya ini, dan jam lembur sesuai jam lembur, presentasi lemburnya nanti di sini. Oke, selanjutnya kita masukkan indeks golongannya. Nah ini adalah operator menggunakan if statement if ya. Golongan A misalnya indeks 0, berarti golongan A itu 5 juta, berarti ini indeks 0, 1, dan 2. Golongan B indeks 1 berapa tadi, 6.500.000, kalau golongan C 6.500.000 di indeks 2. Dan LC nya ketika tidak ada golongan berarti tidak ada golongan itu tidak valid, karena golongan dari antara A, B, C tidak masuk. Misalnya kita masukkan golongan D, dan kita ambil gaji pokok dari array, yaitu integer gaji pokok sama dengan gaji golongan indeks golongan. Kita lihat tadi indeks golongan, berarti ini adalah gaji pokoknya. Kita masukkan integernya, indeks golongan sama dengan gaji pokok, dan kita tentukan persentase jam lemburnya, integer persentase, dan kita menggunakan lagi statement if jam lemburnya sama dengan 1, berarti selama 1 jam persentase lemburnya adalah 0%. LC jam lembur sama dengan 2, presentasinya 1, berarti ini adalah ini persentase jam lembur dalam integer 0 atau indeks 0, berarti indeks 0 itu 30%. Dan LC jam lembur 2 ada di indeks nomor 1, yaitu berapa tadi, 32, dan 2 34, dan 3 36. Nih semuanya ya. Kita cek dulu apakah aman. Oke, aman. Lanjut kita lihat presentasinya 4 di indeks 3, yaitu 36% ya, dan lebih dari 5 jam makanya dimasukkan ke dalam 4%. Nanti misalnya 8 jam, 7 jam yang akan dikali 38. Nah kita lanjut hitungan gaji lemburnya. Karena diminta dalam persen dari indeks tersebut, maka aja double gaji lembur sama dengan persen per 100 gaji pokok. Persen ini yang ini ya, persen lembur ya, persen per 100 gaji pokok, dan hitunglah penghasilannya. Total gaji semuanya tadi, total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur, dan kita keluarkan outputnya, rincian penghasilan, golongannya golongan berapa, gaji pokoknya itu berarti antara A, B, dan C, dan gaji lemburnya perkalian tadi, dan total penghasilannya adalah ini. Mari kita jalankan apakah sudah berhasil atau tidak. Kita tunggu sebentar. Oke, udah masukkan gaji golongan karyawan A, B, C. Oke, misalnya kita masukkan gaji golongannya A, maka jam lemburnya misalnya 2 jam dikali 34, maka dari gaji lembur penghasilannya tadi, gaji lemburnya, gaji pokoknya itu 5 juta, dan dapat gaji lembur, berarti gaji lemburnya 5 juta dikali dengan 32% ya, 32%, maka gaji total gajinya 6.600.000 rupiah. Dan kita coba jalankan lagi. Misalnya kita masuk golongan B, kita coba semuanya ya. B
Tadi 2 jam, kita coba misalnya 1 jam. Maka di 1 jam itu berarti kalinya 30% ya. 30% berarti gaji pokoknya itu sebanyak 6.500.000, gaji lemburnya 1.950.000, total penghasilannya adalah 8.450.000 rupiah. Dan kita coba jalankan lagi di golongan C, misalnya kita buat 2 ya. C misalnya tadi 1 sama 2 udah, berarti kita coba misalnya sebanyak 4 jam. 4 jam itu berarti dikali 36% ya. 36% berarti dari 9.500.000 dikalikan 36% menjadi 3.420.000, dan total penghasilannya menjadi 12.920.000. Dan kita jalankan lagi untuk terakhir kalinya, misalnya lebih dari 5 jam. Kita buat misalnya golongan C, dan jam lemburnya misalnya kita buat coba 7 jam. Nah, dari 9.500.000 dikalikan 36% menjadi gaji lemburnya 3.610.000 rupiah, dan total penghasilannya 13.170.000 rupiah. Dan outputnya sudah kita lihat ya teman-teman. Bentar, saya screenshot sebentar. Supaya ada pembuktian hasilnya sudah keluar. Dan dan tugas itu sudah saya kerjakan. Dan itulah tugas 3 algoritma dan pemrograman yang dimana menggunakan operator if dan array. Dan kegunaan array itu adalah untuk menyimpan data yang lebih banyak dari 1, dan kalau hanya menggunakan if maka langkah-langkahnya akan membuat satu persatu. Misalnya golongan A itu 5 juta, berarti kita kali 5 juta berapa persen itu sangat banyak memakan waktu. Dan kegunaan arraynya itu yaitu mempersingkat dalam pembuatan pemrograman sederhana. Oke, itulah hasil dari kerja tugas 3 saya. Dan terima kasih kepada dosen karena sudah tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 sudah dinilai dengan baik. Dan ada kesalahan selama saya berpraktek dari tugas 1, 2 dan 3, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya kepada dosen, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.